Selamat sore sahabat Tumas Polda Papua. Salam presisi. Saya Brigpol William Ireu akan menyajikan berbagai informasi yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Kita awali dengan berita utama. Kapolda Papua Brigjen Pol Patrick Rudolf Renwarin SH MSI resmi menerima Pataka Rastra Samara dari Komjen Pol Matius D. Fakhiri SIK, analis kebijakan utama bidang Brigadir Mobil Korps Brimob Polri pada Jumat 6 September 2024. Acara serah terima yang berlangsung khidmat di Mapolda Papua itu dihadiri oleh Wakapolda Brigjen Pol Dr. Faisal Ramadhani SSS SIKMH, jajaran pejabat utama Polda Papua serta Kapolres Kapolresta, Bayangkari Daerah Papua, dan seluruh personil Polda Papua. Dalam sambutannya, Komjen Pol Matius menyampaikan bahwa Pataka Rastra Samara bukan sekadar bendera biasa. Simbol ini mewakili nilai-nilai kehormatan, keberanian, dan pengabdian yang dijunjung oleh seluruh anggota kepolisian Papua dalam melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Serah terima Pataka ini juga menjadi tanda resmi transisi kepemimpinan di Polda Papua. Brigjen Pol Patrits diharapkan dapat melanjutkan program-program kerja yang telah dirumuskan, menjaga stabilitas keamanan, dan menumbuhkan semangat pengabdian bagi seluruh personil. Setelah prosesi serah terima Pataka, kegiatan dilanjutkan dengan serah terima Ibu Asuh Poluan Polda Papua dari Nyonya Eva Matius T. Fakhiri kepada Nyonya Nova Patrits Renwarin. Penyerahan tanggung jawab ini diharapkan melanjutkan peran penting dalam mendukung kinerja Poluan di Polda Papua. Acara ditutup dengan farewell parade dan tradisi pedang pora sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat lama yang akan meninggalkan jabatannya serta pengakuan atas kontribusi besar selama masa pengabdian. Penyerahan Pataka ini menandai akhir dari masa tugas saya sebagai Kapolda Papua, sekaligus penyerahan estafet kepemimpinan kepada Kapolda Papua yang baru, Brigadir Jenderal Polisi Patrick Renwarin SH MSI. Kita doakan mudah-mudahan minggu depan beliau diberikan amanah lagi, yaitu Inspektur Jenderal Polisi. Pada hari ini, Jumat 6 September 2024, dengan penuh rasa hormat dan keikhlasan, saya menyerahkan Pataka Rastra Samara Polda Papua kepada Kapolda Papua yang baru. Saya percaya di bawah kepemimpinan beliau, Polda Papua akan terus berprestasi, meningkatkan kinerja, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Papua. Saya ingin menegaskan bahwa transisi kepemimpinan ini bukanlah akhir dari perjuangan kita, melainkan awal dari perjalanan panjang Polda Papua ke depan. Kepolisian Daerah Papua menggelar acara Malam Kenal dan Pamit Kapolda Papua yang digelar di Ballroom Lantai 2 Hotel Suni Convention AB Pura pada Jumat 6 September 2024. Malam Kenal Pamit ini merupakan tradisi penting di lingkungan kerja Polri dilaksanakan di Jayapura untuk menyambut pejabat baru dan mengantarkan pejabat lama ke tempat tugas barunya. Acara tersebut memperkenalkan Brigjen Pol Petrus Patrits Rudolf Renwarin SH MSI sebagai Kapolda Papua yang baru, menggantikan Komjen Pol Matius Derek Fakhiri SIKMH yang telah mengemban tugas sejak tahun 2021. Dalam sambutannya, Komjen Pol Matius Derek Fakhiri menyampaikan apresiasinya atas dukungan dari semua pihak selama menjalankan tugas sebagai Kapolda Papua. Fakhiri menegaskan bahwa sinergi antara Polri dan pemerintah daerah telah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua. Brigjen Pol Petrus Patrits Rudolf yang resmi menggantikan posisi Kapolda Papua mengucapkan terima kasih atas dedikasi Komjen Fakhiri dan berkomitmen untuk melanjutkan sinergi yang telah terjalin. Kapolda yang baru ini juga menyadari tantangan besar ke depan, namun optimis bahwa dengan semangat dan kerja keras, Papua akan terus berkembang sebagai wilayah yang aman dan damai. Hitung dari 34 tahun mengabdi, kurang lebih 23 tahun saya di Papua. Cukup pendek juga. Saya bersyukur sekali lagi Tuhan itu baik sehingga saya diberikan kekuatan kesehatan untuk mengabdikan diri sebagai anak Papua di tempat kelahiran saya.
Satu saja kerinduan saya, yaitu menghentikan pertumpahan darah di tanah Papua. Polres Mimika melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika berupa 117,7 gram sabu dan 2.712 butir pil dextromatropan yang berhasil diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba dalam operasi selama Juli hingga Agustus 2024. Pemusnahan dilakukan di Mapolres Mimika pada Senin 9 September 2024. Dipimpin oleh Kapolres Mimika AKBP Ikomang Budiarta SIK dan dihadiri sejumlah pihak termasuk Kepala BNN Mimika Kompol Mursalim, Perwakilan Kejaksaan Negeri Mimika, Pengadilan Negeri Kota Timika, Bea Cukai, dan pengacara tersangka. AKBP Ikomang Budiarta menjelaskan bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari 3 tersangka pengedar narkoba, yakni Aprianto alias Ento, Supardi alias Kacong, dan Risman Muslim alias Dimas. Menurut Kapolres, nilai barang bukti yang dimusnahkan mencapai Rp235.400.000. Para tersangka saat ini telah dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2 dan Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan minimal 6 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga mengingatkan pentingnya kerjasama masyarakat dalam memerangi peredaran narkoba. Sebagai pengedar atau menempel paket narkotika jenis sabu kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika, dia beroperasi di sepanjang Jalan Cendrawasih seputaran Bundaran Petrosi Timika. Selanjutnya tersangka ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar 21.00 WIB di Jalan SP2 Jalur 3 Timika. Tersangka Aprianto alias Anto inisial A sudah 6 kali mendapatkan paket narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Saudara Masni inisial M, merupakan pengedar. Demikian sahabat Tumas Polda Papua, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Brigpol William Ireu bersama tim Cendrawasih Live Polda Papua pamit undur diri. Salam presisi.